got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to Baiklah, kita masuk kepada bagian konsen. Jadi pembiayaan pendidikan itu adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Selanjutnya kita masuk ke bagian sumber keuangan. Sumber keuangan yang pertama itu adalah dari orang tua, yang dimana kontribusi orang tua semakin penting pada saat pemerintah tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai kebutuhan sekolah yang memadai seperti yang biasa dialami oleh negara berkembang. Kemudian yang kedua itu dari pemerintah pusat. Jadi pemerintah membantu sekolah secara finansial dalam berbagai cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dana hibah untuk sekolah, membayar gaji para guru, membantu proyek pencarian dana sekolah berupa penyediaan tenaga ahli, bahan dan peralatan, dan yang terakhir adalah membiayai proyek bangunan dan rehabilitasi sekolah untuk daerah tertentu. Selanjutnya dari pemerintah daerah, banyak negara menyerahkan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah, yang dimana tiap pemerintah ini mempunyai tanggung jawab untuk menempatkan dan membuka sekolah, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan perlengkapan kantor. Dana ini berasal dari pendapatan yang dikumpulkan daerah berupa pajak. Namun pemerintah daerah biasanya menghadapi kesulitan untuk meyakinkan bahwa pajak telah terkumpul penuh pada waktunya. Kemudian sumber keuangan selanjutnya dari masyarakat. Kelompok masyarakat biasanya merupakan sumber keuangan bagi sekolah yang dimana mereka digerakkan oleh pemimpin masyarakat mereka, yaitu pemimpin masyarakat setempat mengarahkan warganya untuk membangun pelaksanaan seperti proyek pembangunan sekolah, memberikan hibah tanah untuk kepentingan sekolah, pengumpulan dana untuk sekolah tertentu di daerahnya, dan pengumpulan dana untuk usaha swasembada dengan melibatkan alumni sekolah. Selanjutnya itu sumber dari fasilitas sekolah, yang dimana fasilitas sekolah dapat menghasilkan uang yang besar jumlahnya, misalnya dengan menyewakan aula, menyewakan tempat bermain seperti lapangan olahraga, membuka usaha pertanian, dan membuka jasa fotokopi. Kemudian juga ada dari siswa juga dapat dijadikan sumber keuangan dengan cara mungkin kegiatan pengumpulan dana seperti pegelaran seni, tari-tarian, drama, pertandingan, bazar, dan lain sebagainya. Dan terakhir itu dari pemilik sekolah atau yayasan, yang dimana sebagian sekolah dibangun oleh badan-badan keagamaan atau yayasan usaha sosial yang bukan pemerintah, sehingga pembangunan dan pembukaan sekolah tersebut biasanya mengandung tujuan khusus, biasanya menyangkut kesejahteraan moral dan spiritual anak-anak. Bisa dilakukan dengan cara penyediaan tanah, bangunan, atau peralatan serta tenaga. Mungkin itu saja. Kemudian untuk kategori pembiayaan itu ada 4. Yang pertama itu ada biaya langsung, yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Kemudian ada juga fungsi, yang dimana fungsi dari pembiayaan ini memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Kemudian memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan, dapat mencegah adanya kekeliruan atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula, dan yang terakhir adalah menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.